Pada video ini kita akan mempelajari salah satu materi fisika. Adapun sebelum memasuki ke materi, maka kalian dapat memperhatikan ilustrasi berikut ini. Kira-kira pada lintasan atau jarak berapakah kedua mobil tersebut bertemu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita pada hari ini akan mempelajari materi gerak lurus, yang mana akan membahas besaran-besaran dalam gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami besaran-besaran dalam gerak lurus. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan besaran-besaran dalam gerak lurus. Kemudian di sini ada pertanyaan nih, apakah yang dimaksud dengan gerak lurus dan ada berapa jenisnya? Jadi, gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang melintasi lintasan lurus. Gerak lurus sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan akan kita perdalam pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan pada hari ini kita akan mempelajari tentang besaran-besaran dalam gerak lurus. Yang pertama yaitu ada jarak dan juga perpindahan. Supaya kalian lebih memahami perbedaan antara jarak dan juga perpindahan, maka kalian dapat memperhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan pergerakan bola yang berwarna kuning. Nah, pergerakan bola tersebut merupakan atau mengilustrasikan jarak. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan pergerakan bola yang berwarna ungu. Pergerakan bola yang berwarna ungu tersebut itu mengilustrasikan perpindahan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak itu merupakan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan sendiri yaitu perubahan kedudukan suatu benda dalam waktu tertentu. Kemudian di sini ada sebuah gambar yaitu ada rumah Sinta, kemudian ada rumah Dewi, kemudian ada sekolah mereka berdua, di mana diketahui dari gambar sini jarak dari rumah Sinta ke rumah Dewi yaitu sebesar 300 meter dan jarak dari rumah Dewi ke sekolah yaitu 400 meter. Di mana di sini ada sebuah pernyataan yaitu Dewi dan Sinta setiap pagi berangkat sekolah bersama-sama. Maka Sinta menempuh jarak 700 meter. Dari mana kita dapat 700 meter ini? Maka tadi diketahui jarak itu sama dengan panjang lintasannya, yang dimana Sinta melewati rumah Dewi dan sebelum sampai ke sekolah karena mereka ingin berangkat bersama-sama. Di mana jarak dari rumah Sinta ke rumah Dewi yaitu ada sebesar 300 meter, kemudian ditambahkan dari jarak dari rumah Dewi ke sekolah yaitu 400 meter, sehingga jarak yang ditempuh Sinta yaitu sebesar 700 meter. Adapun perpindahan yang dilalui Sinta dari rumah Sinta menuju ke sekolah ialah sebesar 500 meter, yaitu dari garis yang miring ini. Kemudian perpindahan sendiri dapat bernilai 0. Kenapa jadi bisa demikian? Jadi misalnya nih, apabila suatu benda bergerak dan kembali lagi ke kedudukan semula, maka dikatakan benda tersebut tidak berpindah, atau dengan kata lain, perpindahan benda tersebut sama dengan 0.
Misalnya nih, tadi kan suatu pagi Sinta berangkat sekolah. Sampai di sekolah, Sinta sakit sehingga izin pulang ke rumah. Dari peristiwa tersebut, perpindahan Sinta bernilai 0 karena Sinta tidak berpindah tempat atau Sinta kembali ke tempat semula. Kemudian besaran selanjutnya ada kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata. Yang pertama kita bahas tentang kelajuan rata-rata. Kelajuan sendiri itu merupakan besaran skalar sehingga dalam persamaannya melibatkan jarak, di mana kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Persamaannya itu V sama dengan S per T dengan V sama dengan kelajuan rata-rata, satuannya meter per sekon. Kemudian ada S-nya sama dengan jarak total, satuannya meter. Kemudian ada T, selang waktu, satuannya sekon. Kemudian kita akan membahas kecepatan rata-rata. Seperti yang telah diketahui bahwa kecepatan itu merupakan suatu besaran vektor, sehingga dalam persamaannya itu melibatkan perpindahan. Kecepatan rata-rata sendiri didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dan juga selang waktunya. V rata-rata dirumuskan V bar sama dengan delta S per delta T sama dengan S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1 dengan V sama dengan kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon. Kemudian delta S sama dengan perpindahan dengan satuan meter, dan juga delta T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Kemudian ada besar kecepatan rata-rata. Besar kecepatan rata-rata adalah harga mutlak dari kecepatan rata-rata yang dituliskan dalam persamaan tersebut. Di rata-rata ada tanda kurung mutlaknya sama dengan tanda kurung mutlak tadi, delta S per delta T sama dengan tanda kurung mutlak S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1. Kemudian yaitu ada besaran selanjutnya, ada kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Seperti yang telah diketahui, tadi kita membahas tentang kecepatan rata-rata dan juga kelajuan rata-rata pada seluruh waktu saat benda bergerak. Lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui kecepatan benda saat bergerak pada waktu tertentu saja, misalnya pada sekon pertama atau sekon kedua? Maka dengan demikian dikenal dengan adanya besaran kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu saat tertentu atau sesaat. Kecepatan sesaat dirumuskan dengan V sama dengan delta S per delta T untuk delta T yang sangat kecil. Kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu saat tertentu atau waktunya sangat pendek. Untuk menghitung kelajuan atau kecepatan sesaat, kita perlu mengukur jarak tempuh benda yang bergerak selama selang waktu yang sangat singkat. Kemudian ada kecepatan relatif. Seperti yang diketahui, kecepatan itu merupakan besaran vektor yang didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu. Oleh karena perpindahan mempunyai acuan, maka kecepatannya bersifat relatif. Di mana nih, apabila benda A bergerak dengan kecepatan VA dan benda B bergerak dengan kecepatan VB, maka kecepatan relatif A terhadap B adalah VAB sama dengan VA dikurang VB, dan kecepatan relatif B terhadap A adalah VBA sama dengan VB dikurang VA. Kemudian di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu rangkaian kereta api berangkat dari stasiun A menuju stasiun B. Di sini ada gambarnya. Mulai dari kilometer 3 hingga kilometer 73, rangkaian kereta api tersebut
bergerak lurus beraturan sehingga jarak ditempuh dalam waktu 30 menit, maka hitunglah yang pertama itu ada kelajuan kereta api dari kilometer 3 hingga kilometer 73. Kemudian pertanyaan yang kedua atau yang B yaitu waktu yang diperlukan kereta api untuk menempuh jarak 400 meter pada lintasan kilometer 3 hingga kilometer 73. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka hal yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi besaran yang diketahuinya apa saja. Yang pertama tadi ada jaraknya 70 km, S-nya sama dengan 70 km. Kemudian ada waktunya yaitu T sama dengan 30 menit sama dengan setengah jam. Adapun yang ditanyakan yang pertama itu V, yang kedua itu ada B, di saat S 400 meter atau waktu saat jaraknya 400 meter. Untuk menyelesaikan soal yang pertama atau yang A, maka kita dapat menggunakan persamaan kelajuan yaitu V sama dengan S per T, di mana kita ketahui jaraknya diketahui di soal yaitu 70 km. Kemudian waktunya atau T-nya yaitu sama dengan setengah jam, sehingga dapat kita hitung hasilnya yaitu 140 km per jam. Kemudian kita ubah kilometer per jam menjadi meter per sekon. 140 dikalikan dengan 1000 meter dibagi dengan 3600 second, hasilnya itu 38,89 meter per sekon. Jadi kelajuan kereta api dari kilometer 3 hingga kilometer 73 itu sebesar 38,89 meter per sekon. Kemudian yang B itu ada menentukan waktu saat S-nya 400 meter. Digunakan persamaan V sama dengan S per T, sehingga T sama dengan S per P sama dengan jaraknya yaitu 400 meter. Dan kecepatannya yang tadi didapatkan yaitu 38,89 meter per sekon, sehingga didapatkan waktunya yaitu 10,29 sekon. Jadi, waktu yang diperlukan kereta untuk menempuh jarak 400 meter pada lintasan kilometer 3 hingga kilometer 73 yaitu kira-kira sebesar 10,29 sekon. Kemudian ada contoh soal yang kedua yaitu mobil dari kota A menuju kota B. Jika kota A dan kota B ditarik garis lurus, garis itu sepanjang 72 km. Namun, kenyataannya setelah mobil bergerak dari kota A ke kota B, pada alat odometer memperlihatkan penambahan angka sebesar 96 km. Jika waktu yang dibutuhkan selama perjalanan 1,5 jam, maka tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita identifikasi besaran yang diketahui, yaitu yang pertama ada perpindahan 72 km, kemudian yang kedua ada jarak sebesar 96 km, dan juga delta T atau selang waktunya itu sebesar 1,5 jam. Adapun yang ditanyakan yaitu kelajuan dan kecepatan rata-rata. Untuk menjawabnya, maka yang pertama itu ada kelajuan rata-rata, maka kita menggunakan persamaan jarak dibagi dengan delta T atau selang waktu, di mana diketahui nilai jaraknya yaitu sebesar 96 km dibagi dengan waktunya 1,5 jam, sehingga didapatkan nilai kelajuan rata-ratanya yaitu 64 km per jam. Yang kedua itu ada kecepatan rata-rata menggunakan persamaan perpindahan dibagi dengan delta T atau selang waktunya, di mana perpindahannya itu sebesar 72 km dan waktunya itu 1,5 jam, sehingga didapatkan kecepatan rata-ratanya yaitu 48 km per jam. Jadi, kelajuan rata-ratanya sebesar 64 km per jam, sedangkan kecepatan rata-ratanya sebesar 48 km per jam.
Kemudian kalian dapat mengerjakan soal latihan berikut ini dan dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan di Google Classroom. Soal yang pertama yaitu mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam, maka hitunglah perpindahan mobil tersebut selama 15 detik. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter selama 4 sekon, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter selama 1 sekon. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata mobil tersebut. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, gerak lurus merupakan gerak suatu benda yang melintasi lintasan lurus. Gerak lurus terdiri atas gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, besaran-besaran pada gerak lurus antara lain ada jarak dan perpindahan, kemudian ada kelajuan dan kecepatan rata-rata, kemudian ada kelajuan dan kecepatan saat, dan juga kecepatan relatif. Demikianlah pembelajaran pada video kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.